Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua, dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik dalam masa Prapaskah, masa untuk pertobatan kita. Kita mau merenungkan bahwa kesetiaan pada hukum Tuhan sebagai petunjuk arah hidup kita. Mari kita memperkaya kekuatan batin kita dengan bacaan-bacaan misa hari ini. Bacaan pertama itu diambil dari kitab Ulangan bab 4 ayat 1 dilanjutkan ayat 5 sampai dengan 9. Dalam kitab Ulangan ini kita akan melihat bagaimana umat Israel disadarkan kembali akan perjalanan iman nenek moyang mereka. Perjalanan iman, karena kitab Ulangan sebagai sebuah kitab yang mengingat kembali perjalanan iman, bukan hanya perjalanan sejarah. Diutarakan kembali Musa di dalam perjalanan itu, yaitu perjalanan di padang gurun, menekankan pentingnya mematuhi hukum Tuhan, bukan hanya sebagai peraturan. Lebih dari itu, supaya umat akhirnya sampai pada tanah terjanji. Maka sejarah perjalanan iman itu harus diteruskan kepada anak cucu Israel. Dan itulah bagian penting, bahwa perjalanan sejarah memang perlu dicatat. Tetapi lebih dari itu, ada sebuah perjalanan iman yang menuju keselamatan, yaitu janji Tuhan sendiri. Bacaan dalam misa hari ini, yaitu bacaan Injil, diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai dengan 19. Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat Musa, tetapi untuk menyempurnakannya. Yesus sendiri adalah Allah Putra. Ia adalah Musa baru. Dialah yang menuntun kita pada tanah perjanjian surgawi, bukan tanah perjanjian Israel. Tempat kemuliaan terakhir yang kita tuju, bukan? Maka dalam masa Prapaskah ini ada pesan-pesan pertobatan untuk kita. Ketaatan pada sabda Tuhan akan menjadi beban kalau dipahami sebagai peraturan saja. Namun akan menjadi kesukaan hidup kita bila kita pahami bahwa sabda Tuhan itu adalah petunjuk arah hidup untuk menemukan kebahagiaan. Seperti Israel mempunyai arah hidup dalam hukum Taurat itu untuk mencapai tanah terjanji. Saudara-saudariku, sabda Tuhan itu adalah petunjuk arah hidup kita. Seperti diajarkan Musa pada umat Allah dalam perjalanan di padang gurun untuk mencapai tanah perjanjian. Perintah Tuhan itu bukan membatasi kebebasan kita, bukan, tetapi untuk menyelamatkan kita dan terutama menjadi petunjuk arah menemukan tujuan hidup kita. Tanpa sabda Tuhan sebagai petunjuk arah, kita sadar benar kita sering melenceng dari jalan keselamatan, kita sering melenceng dari jalan kebenaran. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, masalah umum yang kita alami adalah seperti ini. Orang sering berpikir iman dan sabda Tuhan hanya soal perasaan, cocok atau tidak cocok. Lebih parah lagi, iman dipahami hanya sebagai pakaian, bisa digonta-ganti. Padahal iman dan juga sabda Tuhan itu menyangkut tujuan hidup kita
menyangkut petunjuk arah hidup kita, menyangkut cara kita menghidupinya. Maka kita perlu untuk membangun kembali orientasi hidup kita. Sabda Tuhan bukan hanya sebagai peraturan, tetapi sebagai petunjuk arah hidup kita mencapai kebahagiaan hidup kita. Mari kita lihat beberapa contoh hidup dalam menghidupi iman dan sabda Tuhan. Yang pertama, sebuah koreksi. Kesetiaan hidup perkawinan sering gampang goyah. Perpecahan sering terjadi karena faktor emosional belaka. Sudah tidak cocok lagi atau ada alasan-alasan lain. Hingga meniadakan penghayatan petunjuk arah pengampunan untuk mencapai kesatuan yang bahagia. Padahal kalau diteliti, kesalahan mungkin justru diawali dari orang yang merasa benar. Yang kedua, pertobatan kita hendaknya diawali dengan kejujuran untuk melihat kembali. Apakah saya, apakah Anda sudah melangkah dengan kasih yang besar pada hal-hal atau perintah-perintah atau pada tindakan-tindakan yang kecil sekalipun. Yang ketiga, mungkin kita juga berbicara soal menghormati sesama. Cara menghormati sesama yang kita anggap salah, kadang-kadang keliru. Kadang-kadang kita seolah-olah mempunyai tiket untuk mengadili orang yang salah. Seolah-olah kita mempunyai tiket untuk menggunjing orang-orang yang salah. Padahal sebenarnya justru ketika kita mengetahui hal itu adalah tiket untuk membantu mereka yang sedang mengalami jatuh dalam kelemahan-kelemahan mereka. Itulah yang sebetulnya juga Yesus kehendaki. Yesus tidak meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menyempurnakannya dalam hidup. Maka mari kita menyempurnakan hidup kita dalam pertobatan iman, harapan, dan kasih. Dan semoga karena sabda-sabda yang kita dengarkan pada hari ini membuat pertobatan kita berbuah dan memberikan kepada kita berkat Tuhan. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.